Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi. Itu konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi merupakan aspek penting dalam perkembangan manusia. Bahasa adalah sistem komunikasi kompleks yang berkembang seiring dengan usia individu. Pertumbuhan bahasa dimulai sejak bayi, mulai mengeluarkan suara pertamanya dan kemudian berkembang menjadi pemahaman dan penggunaan kata-kata bahasa dan keterampilan komunikasi yang semakin kompleks. Seiring bertambahnya usia, proses ini terjadi secara alami dan melibatkan interaksi dengan lingkungan sekitar, termasuk keluarga, teman, dan lingkungan sosial lainnya. Sementara itu, emosi adalah bagian integral dari pengalaman manusia. Pertumbuhan dan perkembangan emosi dimulai sejak bayi, mengekspresikan perasaan dasar seperti kebahagiaan, marah, atau ketakutan. Seiring berjalannya waktu, individu mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang emosi serta keterampilan dalam mengelola dan mengungkapkannya. Ini melibatkan pengenalan emosi orang lain, kemampuan berempati, serta kemampuan mengatasi konflik emosional. Secara keseluruhan, pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi sangat saling terkait, karena bahasa adalah alat utama yang digunakan individu untuk mengekspresikan dan memahami emosi. Proses ini melibatkan interaksi kompleks antara perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Kedua adalah definisi pertumbuhan dan perkembangan menurut beberapa ahli. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa serta emosi adalah bidang yang dipelajari oleh berbagai ahli. Berikut adalah definisi dari beberapa ahli terkemuka dalam bidang ini. Pertama, pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Menurut Noam Chomsky adalah seorang ahli linguistik terkenal yang mengembangkan teori tata bahasa generatif. Menurutnya, pertumbuhan bahasa pada anak-anak adalah hasil dari mekanisme bawaan yang disebut pola universal yang memungkinkan mereka untuk memahami dan memproduksi bahasa. Kemudian, Lev Vygotsky adalah seorang psikolog yang mengemukakan teori zona perkembangan proksimal. Menurutnya, bahasa memiliki peran penting dalam pengembangan kognitif anak dan pertumbuhan bahasa terkait erat dengan perkembangan kognitif. Kedua, emosi. Paul Ekman adalah seorang psikolog yang dikenal karena penelitiannya tentang ekspresi emosi. Menurutnya, ada ekspresi emosi universal yang dapat dikenali secara lintas budaya seperti kebahagiaan, kemarahan, sedih, dan sebagainya. Kemudian Charles Darwin. Meskipun bukan seorang ahli psikolog, Darwin memberikan kontribusi besar terkait dengan perkembangan emosi. Dia mengemukakan teori evolusi emosi, menunjukkan bagaimana emosi mungkin memiliki manfaat evolusioner dalam bertahan hidup. Kemudian Richard Lazarus adalah seorang psikolog yang fokus pada teori stres dan coping. Menurutnya, emosi adalah hasil dari penilaian individu terhadap peristiwa atau situasi tertentu, dan penilaian ini mempengaruhi respon. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk yang pertama, lingkungan keluarga, interaksi dengan anggota keluarga, tingkat pendekatan terhadap bahasa, dan kualitas hubungan dengan anggota keluarga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial. Interaksi dengan teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sosial memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa dan emosi. Lingkungan yang
mendukung dan memfasilitasi komunikasi positif, dapat meningkatkan perkembangan bahasa dan emosi. Kemudian genetik. Faktor-faktor genetik juga mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi. Beberapa individu mungkin memiliki kecenderungan gen genetik terhadap gangguan bahasa atau kondisi emosional tertentu. Kemudian pengalaman pribadi. Pengalaman unik setiap individu seperti traumatis atau peristiwa bersejarah dapat berdampak pada perkembangan emosi dan kemampuan berbahasa. Kemudian edukasi. Kualitas pendidikan dan dukungan pendidikan yang diterima seseorang memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa, terutama dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Kemudian kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental yang baik mendukung perkembangan bahasa dan emosi. Kondisi medis atau gangguan mental dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa dan regulasi emosi. Kemudian kebiasaan berbicara dan mendengarkan. Aktivitas sehari-hari seperti berbicara dengan anak-anak, membaca buku atau mendengarkan musik dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Aktivitas-aktivitas ini juga dapat mempengaruhi ekspresi dan pemahaman emosi. Kemudian budaya dan nilai-nilai. Budaya dan norma sosial mempengaruhi bagaimana bahasa digunakan dan ekspresi emosi diterima dalam masyarakat. Kemudian teknologi. Penggunaan teknologi seperti perangkat elektronik dan media sosial juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa dan emosi, baik positif maupun negatif. Kemudian intervensi dan terapi. Jika ada hambatan dalam perkembangan bahasa atau masalah emosional, dan terapi khusus dapat diperlukan untuk membantu individu mengatasi kendala ini. Semua faktor ini dapat berinteraksi dan saling memengaruhi dalam perkembangan bahasa dan emosi seseorang. Penting untuk mengakui keunikan setiap individu dan memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang sehat dalam kedua aspek ini. Ketiga, tahap perkembangan dan pertumbuhan bahasa dan emosi. Tahap perkembangan dan pertumbuhan bahasa dan emosi berhubungan erat pada perkembangan manusia. Berikut ini adalah beberapa tahap utama dalam perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, pada tahap bayi. Dari segi bahasa, bayi berkomunikasi melalui tangisan, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Mereka mulai mengenali suara-suara dan mendengar bahasa sekitarnya. Dari segi emosi, emosi bayi seperti bahagia, sedih, dan marah diekspresikan melalui tangisan, senyum, atau merintih. Tahap balita. Dari segi bahasa, balita mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka dan memahami kata-kata sederhana. Mereka mengembangkan kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa lebih baik. Dari segi emosi, emosi seperti kegembiraan, frustasi, dan cemburu muncul lebih kuat. Mereka belajar mengenali dan mengatasi emosi mereka. Kemudian tahap anak prasekolah. Dari segi bahasa, anak-anak prasekolah mengembangkan kosakata yang lebih kaya dan memahami aliran kata bahasa yang lebih kompleks. Mereka mungkin berbicara dalam kalimat. Kemudian emosi, kemampuan mereka dalam mengenali dan mengatur emosi semakin baik, meskipun mungkin masih ada tantangan dalam mengatasi emosi negatif. Kemudian tahap sekolah. Dari segi bahasa, kemampuan bahasa semakin canggih, termasuk membaca, menulis, dan memahami bahasa yang lebih abstrak. Kemudian dari segi emosi, anak-anak di tahap ini mengalami perkembangan emosi yang lebih kompleks seperti rasa malu, kebanggaan, dan empati. Mereka juga mampu mengungkapkan emosi mereka dengan lebih tepat. Kemudian berikutnya adalah
Periode pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi pada manusia melalui sejumlah periode yang berbeda selama sepanjang kehidupan. Berikut ini adalah beberapa periode utama dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan emosi. Yang pertama, periode bayi dari umur 0 sampai 2 tahun. Dari segi bahasa, bayi mulai berkomunikasi melalui tangisan, senyuman, dan suara-suara dasar. Mereka mendengarkan bahasa sekitarnya dan mulai memproses suara-suara. Dari segi emosi, emosi dasar seperti kebahagiaan, ketakutan, dan marah diekspresikan melalui ekspresi wajah dan tangisan. Periode balita 2-3 tahun. Dari segi bahasa, balita mulai mengucapkan kata-kata pertama dan memahami kata-kata sederhana. Mereka mengembangkan kemampuan berbicara lebih jelas. Kemudian dari segi emosi mereka menjadi lebih kompleks, termasuk rasa ingin tahu, cemburu, dan ketidakpastian. Kemudian periode anak prasekolah 4-6 tahun. Dari segi bahasa, anak-anak prasekolah mengembangkan kosakata yang lebih kaya dan mulai berbicara dalam kalimat yang lebih panjang dan kompleks. Dari segi emosi, kemampuan mengidentifikasi dan mengatur emosi semakin matang, tetapi mungkin masih ada tantangan dalam mengatasi emosi negatif. Kemudian periode sekolah awal 6-12 tahun. Dari segi bahasa, kemampuan bahasa semakin berkembang, termasuk kemampuan membaca dan menulis. Mereka memahami tata bahasa yang lebih kompleks. Kemudian emosi, anak-anak mengalami perkembangan emosi yang lebih kompleks seperti rasa malu, bangga, dan empati. Kemudian periode remaja 13-18 tahun. Dari segi bahasa, remaja semakin menguasai bahasa, termasuk bahasa yang lebih abstrak dan penuh nuansa. Dari segi emosi, perubahan hormonal dan perkembangan sosial yang kompleks memengaruhi regulasi emosi. Mereka mungkin menghadapi tekanan emosional yang lebih besar. Kemudian dewasa muda, dari segi bahasa, kemampuan berbahasa mencapai puncaknya dan individu dapat menguasai beberapa bahasa dialek. Dari segi emosi, orang dewasa muda terus mengalami perkembangan emosi seperti mencari pasangan hidup, menghadapi tantangan karir, dan merencanakan masa depan. Kemudian dewasa tengah, dari segi bahasa, kemampuan berbahasa umumnya tetap mengalami perkembangan dalam konteks khusus. Dari segi emosi, perubahan dalam keluarga, karir, dan kesehatan dapat mempengaruhi regulasi emosi. Kemudian lansia, dari segi bahasa, kemampuan berbahasa mungkin mulai menurun, terutama dalam hal memori, kata-kata, dan dari segi bahasa, lansia mungkin menghadapi tantangan emosional seperti isolasi sosial dan kesehatan yang menurun. Setiap periode ini memiliki karakteristik dan tantangan unik dalam pertumbuhan bahasa dan emosi. Perkembangan bahasa dan emosi pada setiap individu bisa bervariasi sesuai dengan pengalaman, lingkungan, dan faktor-faktor pribadi.